Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu dari AFI 2, jurusan Akidah Filsafat Islam, ingin memenuhi tugas MIT mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Dalam tugas yang diberikan yakni memaparkan beberapa ayat yang termasuk dalam tema dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Terlebih dahulu saya jelaskan mengenai tema yang terdapat dalam mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam, termasuk tergabung dalam 3 ya. Pertama itu adalah epistemologi, yang termasuk dalam epistemologi, kemudian ontologi dan aksiologi. Adapun pengertian dari epistemologi sendiri itu adalah cabang filsafat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ontologi itu adalah cabang filsafat yang berbicara tentang sesuatu yang ada atau yang memang sudah ada. Kemudian aksiologi sendiri itu adalah cabang filsafat yang berbicara tentang nilai. Nah, disinilah kemudian aksiologi terbagi menjadi 2 cabang. Pertama itu adalah estetika, yakni keindahan, kemudian etika yang berarti perilaku atau tingkah laku. Adapun ayat pertama yang menjelaskan tentang atau yang termasuk dalam epistemologi atau ilmu pengetahuan, yakni Quran surah Sad ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkar ulul albab, yang artinya kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Kemudian adapun dalam ayat lain, yakni Quran surah Al-Ankabut ayat 43 yang berbunyi watilkal amsalu nadribuha linnasi wa ma ya'kiluha illal alimun. Artinya, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Kemudian ayat lain juga dalam Quran surah Al-Imran ayat 18 yang berbunyi Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim, yang artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu ya'sahillahu lakum wa iza qila fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu barilah ke lapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surah terakhir
yakni Quran surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian tadi sudah saya paparkan beberapa ayat yang termasuk dalam epistemologi atau ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua ada ontologi. Yang saya jelaskan tadi bahwa ontologi itu adalah cabang filsafat yang berbicara tentang sesuatu yang ada atau yang memang sudah ada. Adapun beberapa ayat yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama itu adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tadri fil riyahi was-sahabi musakhkhar bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kemudian dalam surah lain, yakni Quran surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian terdapat juga dalam Quran surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29 Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an summa istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu
apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Kemudian dalam surah lain, yang di Quran surah Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azabannar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kemudian terdapat juga dalam Quran surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 29, Huwalladziina khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawaa ilas samaa'i fasawwaahunna sab'a samaawatin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah, kemudian selanjutnya itu aksiologi, di mana saya jelaskan tadi bahwa aksiologi itu adalah berbicara tentang nilai, dan kemudian terbagi menjadi 2, yakni estetika dan etika, di mana estetika itu adalah keindahan. Yang dimaksud keindahan di sini adalah seperti keindahan penciptaan langit, penciptaan bumi, atau penciptaan alam semesta, kemudian seni dan lain sebagainya, keindahan lain sebagainya. Kemudian etika itu berbicara tentang bagaimana tingkah laku, bagaimana perilaku seseorang kepada orang lain, kepada Tuhannya, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ayat yang berkaitan dengan estetika atau keindahan. Itu Quran surah As-Saffat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Artinya, sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Kemudian terdapat juga dalam Quran surah Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Allazina khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa'ut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya,
yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian dalam Quran surah An-Nahl ayat 6 yang berbunyi, walakum fiha jamalu hina turihuna wahina tasrahun, yang artinya, dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan. Kemudian dalam Quran surah Qaf ayat 6 yang berbunyi, afalam yanzuru ilas samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Artinya, maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Nah, itu tadi beberapa ayat yang menjelaskan tentang keindahan penciptaan Tuhan. Kemudian yang terakhir itu adalah etika. Etika itu tentang perilaku atau tingkah laku seseorang. Adapun beberapa ayatnya, yang pertama itu Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian dalam surah lain, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Artinya bahwa kita dituntut untuk menjadi seorang pemaaf, kemudian mengerjakan sesuatu yang baik, sesuatu yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi segala larangannya. Kemudian tidak pedulikan dengan omongan-omongan orang lain yang tidak penting untuk kita. Kemudian dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yang berbunyi, wa ayyuba isnada rabbahu anni massanniyad duru wa anta arhamur rahimin, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Nah, di sini kita tahu bahwa dari kisah Nabi Ayub, seorang nabi dan rasul yang mendapatkan cobaan berat dalam hidupnya, yakni dikasih penyakit. Namun dia selalu berdoa kepada Tuhan dan berserah diri dan bertawakal kepadanya dengan segala cobaan-cobaan berat yang diberikan kepadanya. Nah, kemudian di sini kita dituntut untuk bersabar dan bertawakal dengan segala sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kemudian selanjutnya ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddal ghalizal qalbi lam faddu min hawlika
fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Artinya di sini kita dituntut untuk berserah diri atau bertawakal kepada Allah atas segala sesuatu yang menimpa diri kita. Kemudian terdapat juga dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam surah terakhir, ini Quran surah Al-Baqarah ayat 10 yang berbunyi, Fi qulubihim maradun fasadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, maksudnya di sini adalah penyakit hati yang dimaksud adalah penyakit iri hati, dengki terhadap orang lain, dan lain sebagainya. Banyak lagi keburukan atau perlakuan yang tidak baik terhadap orang lain, yang termasuk itu tadi yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 10 bahwa penyakit iri hati itu adalah termasuk dalam iri hati, dengki terhadap orang lain dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin itu yang dapat saya paparkan mengenai beberapa ayat yang termasuk dalam beberapa tema dalam materi mata kuliah sejarah pemikiran Islam. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.